Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih spoiler Battle Through the Heavens versi komiknya. Kalau kalian suka bisa langsung disimak saja, tapi kalau kurang suka dengan versi komik ini silahkan skip aja ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah spoiler alur cerita kelanjutannya. Xiaoyan yang lagi fokus berkultivasi setelah kemarin selesai pesta perayaan di Menara Pil. Kala itu sih Xiaoyan dapat kabar buruk tuh dari Xiao Yixin. Kalau di depan gerbang Menara Pil ada orang-orang dari sekte Xuanming yang sedang mencarinya. Setelah itu Xin pun beralih ke tempat lain, di mana Chen Tianan alias bapaknya Chen Xian yang merupakan ketua sekte Xuanming datang untuk memburu Xiaoyan. Tentu aja tetua Qiuling gak membiarkan Chen Tian untuk bikin honor di tempat itu. Karena Xiaoyan sendiri dalam perlindungan Menara Pil sebagai juara pertama di kompetisi pemurnian pil kemarin. Tetua Qiuling yang ngasih tahu Chen Tian kalau yang membunuh anaknya itu bukanlah Xiaoyan melainkan Mugu. Tentu aja Chen Tian tak membantah fakta itu, di mana dia beranggapan kalau Chen Xian tak dibikin lumpuh sama Xiaoyan, pasti anaknya itu masih bisa selamat dari Mugu. Di sini Yi Chen selaku murid terbaik di sekte Xuanming yang berada di ranah Douzong bintang 9 mulai maju sambil berkata kalau dia mau menantang duel Xiaoyan secara adil sebagai sesama murid. Di mana orang-orang yang menonton di sana pun dibuat kaget tuh kalau Yi Chen yang merupakan jenius dari sekte Xuanming yang mempelajari teknik darah mau menantang Xiaoyan di sana. Yi Chen yang membuat jalanan di sana menjadi berbentuk arena dengan fluktuasi douji-nya itu. Pada akhirnya sih Xiaoyan tak keberatan juga tuh untuk menerima tantangan Yi Chen. Toh juga selama 2 bulan terakhir ini Xiaoyan terjebak di alam bintang dan mulai bosan karena tak ada yang bisa diajak baku hantam. Mendengar hal itu, Yi Chen pun langsung melancarkan serangan pertama dengan kecepatan tinggi. Tapi Xiaoyan berhasil memprediksi serangan Yi Chen yang mengincar bagian belakangnya. Walau serangan Xiaoyan berhasil dihentikan oleh Yi Chen, tapi Xiaoyan masih bisa melancarkan serangan kedua tanpa ada celah sedikit pun. Yi Chen yang mulai kesal sama sifat tengilnya Xiaoyan yang meremehkannya kala itu, terlihat Yi Chen pun mulai menggunakan teknik ledakan darahnya itu, di mana Xiaoyan malah bikin kena mental Yi Chen saat dirinya pamer api surgawi barunya. Kata Xiaoyan sih ini adalah api surgawi 3000 teratai hati, yang merupakan gabungan dari 3 api surgawi menjadi satu. Melihat hal itu, tentu aja Yi Chen auto ketar-ketir tuh melihat Xiaoyan punya 3 api surgawi. Sedangkan Song Qing malah dibuat makin iri aja kalau dia makin jauh tertinggal dengan Xiaoyan. Yi Chen yang tak mau kehilangan muka di depan publik karena dia tadi udah meremehkan Xiaoyan, terlihat kalau Yi Chen mulai serius tuh untuk menyerang Xiaoyan sekuat tenaga. Dengan begitu mudahnya, Xiaoyan menahan serangan itu hanya modal pelindung api surgawi doang. Dari sini Yi Chen lagi dan lagi dibuat kena mental tuh. Kenapa Xiaoyan udah mencapai ranah Douzong puncak alias bintang 9, padahal beberapa bulan lalu kata Chen Tian si Xiaoyan masih di ranah Douzong bintang 4. Yi Chen yang dibuat babak belur sampai berdarah-darah setelah menerima fluktuasi kekuatan api surgawinya Xiaoyan, terlihat kalau semua orang yang menonton pertandingan itu dibuat benar-benar terdiam tuh saat melihat kekuatan Xiaoyan dengan 3 api surgawi ternyata se-OP ini. Di momen tersebut Yi Chen yang menganggap Xiaoyan adalah ancaman besar kalau tak dihabisi sekarang, pada akhirnya Yi Chen pun menggunakan teknik pamungkasnya yang bernama 7 tombak pembunuh untuk mengakhiri pertandingan kala itu. Yi Chen yang saat itu begitu yakin kalau tekniknya kali ini pasti bisa melukai Xiaoyan, ternyata Xiaoyan masih bisa santai aja tuh melihat Yi Chen mendekat dengan kecepatan tinggi, di mana Xiaoyan berkata kalau teknik rendahan seperti ini tak akan bisa melukainya, sambil menghancurkan tekniknya Yi Chen dengan begitu mudahnya. Yi Chen yang masih tak patah semangat dan menggunakan tapak darah iblis untuk melanjutkan serangannya barusan, Xiaoyan pun hanya perlu menggunakan fluktuasi api surgawinya aja untuk menangkis serangan Yi Chen lagi. Malahan saking kuatnya fluktuasi api surgawi barunya Xiaoyan malah bikin lengan kanannya Yi Chen buntung. Wah, ngeri banget nggak tuh? Sama-sama Douzong puncak tapi Yi Chen bagaikan keroco di hadapan Xiaoyan. Teman-teman Xiaoyan yang begitu gembira melihat kekuatan Xiaoyan ternyata lebih hebat dari yang mereka duga. Mereka juga dibuat bangga tuh sama Xiaoyan kala itu, yang masih berbaik hati meminta Yi Chen untuk segera pulang aja dan mengobati lengannya tersebut.
Di momen itu, Yi Chen yang tak terima akan hinaan tersebut, dia pun menggunakan teknik terlarang yang mengorbankan darahnya sendiri untuk meningkatkan doji-nya tersebut. Yi Chen yang melesat kencang ke arah Xiaoyan untuk yang terakhir kalinya dan melancarkan serangan tapak iblis persembahan. Tentu aja kesabaran Xiaoyan udah habis tuh, dimana Xiaoyan hanya menggunakan segel pembelah gunung aja untuk mengakhiri pertarungan kala itu. Melihat hal tersebut, tentu aja Chen Tian begitu kaget tuh. Kenapa Xiaoyan bisa sekuat ini sampai-sampai Yi Chen yang bakal jadi ketua sekte Xuanming berikutnya dipermalukan seperti itu. Xiaoyan yang saat itu mengambil cincin penyimpanannya Yi Chen sebagai ganti rugi atas kekacauan yang dia timbulkan. Tentu aja Chen Tian tak terima tuh dan mulai bersiap-siap untuk menyerang Xiaoyan dari belakang karena sekte Xuanming udah dipermalukan seperti ini. Namun upayanya kala itu dihentikan oleh boneka iblis langitnya Xiaoyan dan langsung mencengkram tangannya Chen Tian. Di momen ini Chen Tian langsung kena mental tuh karena boneka iblisnya Xiaoyan udah naik ke ranah Douzun aja setelah time skip selama 2 bulan lalu. Xiaoyan yang mempermalukan Chen Tian dengan cara nyuruh boneka iblisnya itu ngajak Chen Tian untuk dansa, ternyata itu bukanlah dansa sembarang dansa tuh. Karena selain tangannya Chen Tian diremukan sama boneka iblis itu, tapi tulang pinggang dan tulang punggungnya Chen Tian juga diremukan pula saat proses dansa tersebut. Setelah itu Chen Tian yang berhasil lolos dari boneka iblisnya Xiaoyan, dia pun dibuat kaget lagi dan lagi kalau kakek Tianhu dan Xiao Yishan ikutan join, di mana Xiaoyan punya 3 pelindung ranah Douzun termasuk boneka iblisnya itu. Beberapa saat kemudian Master Xuan yang datang menengahi keributan itu sambil berkata kalau sekte Xuanming segera pergi dari sana. Di momen itu si Chen Tian berkata juga tuh kalau sekte Xuanming akan membalas perbuatan Xiaoyan dan Menara Pil. Dan ketika rombongannya Chen Tian pergi dari sana, kakek Tianhu pun merasa kesal tuh karena dia nggak sempat untuk menguji teknik barunya itu kepada sekte Xuanming. Beberapa jam kemudian, Master Xuan yang mengadakan rapat bersama dengan Xiaoyan dan yang lainnya untuk membahas perihal Yaolao. Kala itu si Master Xuan berkata tuh kalau dia udah tahu keberadaannya Yaolao saat ini, di mana Yaolao dipindahkan ke pegunungan jiwa mati yang merupakan tempat dengan suhu paling dingin. Dari info yang mereka dapatkan, kultivator yang menjaga Yaolao di tempat itu ada 5 Master Douzun tingkat menengah. Bisa jadi ada Master Douzun tingkat atas juga yang keberadaannya masih belum diketahui. Mendengar hal itu, tentu saja Cao Ying dan kawan-kawan begitu kaget tuh, karena ada 5 Master Douzun yang menjaga gurunya Xiaoyan. Di sini, ketika Master Feng dari Pavilion Bintang Jatuh datang ke tempat itu sambil berkata kalau mau ikut join misi penyelamatannya Yaolao, Xiaoyan dan kawan-kawan yang memulai operasi penyelamatan Yaolao bersama dengan Master Feng, terlihat kalau mereka kala itu sih cukup kesulitan tuh untuk melihat situasi di hutan kematian itu. Karena tak hanya kabut tebal aja yang menghalangi pandangan mereka, tapi kabut tebal itu juga ada kandungan racun yang melemahkan indera mereka secara perlahan-lahan. Untung aja karena ada Xiao Yishan yang merupakan ahli racun, maka mereka tak perlu cemas sama racun di dalam hutan kematian itu. Kakek Tianhu yang merasa ada yang aneh dalam hutan tersebut, seperti mereka sedang diawasi oleh sesuatu. Tiba-tiba aja muncullah binatang sihir tingkat 8 yang kekuatannya tuh setara dengan Douzun bintang 7. Tentu aja kakek Tianhu yang cukup ketakutan karena ranahnya di bawah binatang sihir itu. Xiaoyan dan Master Feng pun langsung siap-siap mode tempur. Tapi sayangnya binatang sihir itu dikalahkan sama Tiejian yang merupakan kenalannya Yaolao dan mau bantu rombongannya Master Feng untuk menyelamatkan Yaolao. Master Feng yang cukup lega karena ada bala bantuan datang. Tentu aja Xiaoyan masih bingung tuh siapakah Master Tiejian yang ada di tempat itu. Di momen ini Tiejian pun memperkenalkan diri kalau dia mau balas budi kepada Yaolao yang dulu pernah menyelamatkan keluarganya. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan menuju aula jiwa dengan Master Feng yang memperingatkan Xiaoyan untuk beristirahat dulu. Karena di malam hari para binatang sihir di hutan itu akan lebih aktif daripada siang hari. Namun baru aja mereka mau berhenti untuk istirahat, Xiao Yishan meminta semuanya untuk diam dulu karena ada sosok binatang sihir yang datang dari arah depan.
Xiaoyan yang langsung siap siaga saat dia melihat ada binatang sihir tingkat 8 berkekuatan Dozun bintang 7. Ternyata binatang sihir itu hanya numpang lewat doang tuh, yang sontak bikin orang-orang di sana bingung. Tak hanya binatang sihir itu aja yang berperilaku aneh, tapi 2 binatang sihir tingkat 8 yang baru lewat aja malah lewat gitu aja di depan mereka pula. Tentu aja kelakuan aneh para binatang sihir tingkat atas itu bikin heran Xiaoyan dan kawan-kawan. Kenapa mereka malah seperti lari maraton aja? Master Feng yang melihat luka salah satu binatang sihir itu sepertinya cukup familiar. Pada akhirnya Master Feng pun sadar tuh kalau mereka diserang oleh koloni semut batu yang merupakan predator puncak di hutan kematian sana, di mana semut batu ini akan memakan para mangsanya sampai tulang belulang aja. Setelah itu Xian yang mendengar nyanyian merdu dari dalam hutan, dia pun langsung pergi mencari asal suara itu karena Xian begitu penasaran. Xiaoyan yang khawatir kalau Xian bakal dikeroyok sama koloni semut batu itu, Xiaoyan pun dibuat kaget tuh sama kelakuan Xian yang tiba-tiba aja di tengah-tengah koloni semut tersebut, di mana Xian berkata kalau sumber suara nyanyian yang dia dengar barusan berasal dari ratu semut batu itu. Bahkan Xian sendiri udah berteman sama ratu semut itu. Di sini Xiaoyan yang begitu kaget sama kelakuan bocil kematian satu ini, tapi mengingat Xian berasal dari klan binatang sihir terkuat, maka semua hal mengejutkan itu mulai dimaklumi Xiaoyan. Xiaoyan yang saat itu marah-marah sama Xian kalau jangan bikin dirinya jantungan mulu seperti kelakuannya tadi. Tentu saja seketika Xiaoyan langsung kicep tuh, karena takut jika ratu semut itu bakal marah kalau dia mengomeli Xian. Namun ratu semut itu berbaik hati akan menunjukkan jalan pintas menuju aula jiwa, karena kawasan hutan kematian di sana adalah wilayah kekuasaannya ratu semut batu itu. Seketika Xiaoyan pun benar-benar gembira tuh kalau ada jalur tercepat menuju aula jiwa. Dan beberapa saat setelah mereka melakukan perjalanan, Xiaoyan dan kawan-kawan pun akhirnya sampai juga di wilayah aula jiwa. Di sisi lain, Yaolou yang disiksa habis-habisan sama para tetua aula jiwa di bagian dalam sana, terlihat kalau Yaolou masih tak bisa mereka tundukkan tuh. Padahal para tetua aula jiwa udah merapalkan mantra kutukan selama hampir 2 bulan. Selama waktu tersebut, kekuatan jiwa Yaolou masih belum habis-habis. Padahal mereka udah mengerahkan begitu banyak tetua aula jiwa di ranah Dozun. Di tempat lain, Xiaoyan yang merasa aneh sama burung-burung yang ada di hutan itu. Pada akhirnya Xiaoyan pun mulai sadar tuh kalau para burung di tempat itu udah dijadikan kamera pengawas untuk melihat siapapun yang mendekati aula jiwa. Tentu aja metode yang dipakai aula jiwa itu benar-benar bikin kaget Xiao Yixuan dan kakek Tianhu. Kalau metode yang dipakai sama aula jiwa udah terlalu kejam. Setelah mereka mengamati para penjaga yang ada di depan pintu aula jiwa itu, kakek Tianhu pun berhasil mendeteksi kalau ada 5 penjaga ranah Dozun dan 10 orang penjaga ranah Dozong. Beberapa saat kemudian, para penjaga dibuat panik setelah melihat ribuan semut batu menyerbu ke arah mereka. Tentu aja keributan itu seketika terdengar tuh sama para tetua aula jiwa yang ada di dalam sana, di mana mereka langsung mulai menghentikan penyiksaan terhadap Yaolou itu. Karena dugaan mereka pasti ini adalah ulahnya Xiaoyan yang datang dengan orang-orang kuat untuk menyelamatkan gurunya. Setelah itu Xian pun nyuruh Xiaoyan dan kawan-kawan untuk segera masuk tuh, karena para penjaga udah diurus sama anak buahnya Ratu Semut Batu itu. Karena para penjaga barusan udah berubah jadi tinggal tulang belulang doang. Di sisi lain, Mugu yang terlihat begitu senang karena dia akhirnya bisa bertemu dengan Xiaoyan lagi, alias dia bisa balas dendam atas perbuatan Xiaoyan sebelum-sebelumnya. Setelah itu, penjaga aula jiwa yang terakhir masih hidup pun dihabisi sama Tiejan. Di momen ini, kakek Tianhu yang nyuruh Mugu dan antek-antek aula jiwa lainnya untuk segera keluar aja, karena kehebohan barusan tuh pasti udah diketahui sama para tetua aula jiwa. Mugu yang keluar dengan para tetua lainnya untuk meladeni rombongannya Xiaoyan. Di momen itu sih Master Feng nyuruh Xiaoyan untuk pergi ke tempat Yaolou duluan tuh. Karena urusan para tetua aula jiwa itu serahkan sama semua orang di tempat tersebut. Dengan keyakinan penuh, Xiaoyan pun melesat kencang ke arah bagian dalam aula jiwa sana. Karena setiap serangan para tetua aula jiwa yang mengarah kepada Xiaoyan dihadang sama Master Feng dan yang lainnya.
Pertarungan di antara dua kubu itu yang mulai intens, terlihat kalau Master Feng melawan Mugutu, sedangkan Master Tiejan melawan salah satu tetua aula jiwa lainnya, di mana Xiao Yishan yang melawan tetua aula jiwa dengan teknik racunnya juga, sedangkan Ziyan hanya dengan bantuan Ratu Semut Batu aja udah bikin lari terbirit-birit para kerucu Daozong di sana. Setelah itu, Xin pun beralih ke tempatnya Xiaoyan, di mana dia mulai masuk lebih dalam di lorong sana. Namun pada akhirnya Xiaoyan dihadang sama pelindung Qintian alias pelindung yang menyerang Xiaoyan. Saat jiwanya Xiaoyan dulu bertemu sama Yaolao ketika Xiaoyan berhasil menerobos ranah Daozong di episode 101 dulu. Pelindung Qintian yang tak segan-segan langsung menyerang Xiaoyan tanpa ampun di sana. Di momen itu si Xiaoyan pun memanggil boneka iblisnya itu untuk menahan serangan pelindung Qintian. Dan untuk sementara waktu, boneka iblisnya Xiaoyan akan melawan pelindung Qintian, sedangkan Xiaoyan mau OTW dulu ke tempatnya Yaolao. Dan ketika pelindung Qintian begitu kesal kalau dia dipermainkan sama Xiaoyan, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, kira-kira perjalanan Xiaoyan menemui Yaolao nanti apakah ada hambatan lagi? Bakal banyak drama nih kayaknya nanti. Untuk kelanjutannya sabar dulu ya guys, karena chapter berikutnya akan admin bahas secepatnya. Baiklah, akhir kata terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video spoiler selanjutnya. Bye bye.